sesuai dengan undangan yang kita telah sampaikan ke rekan-rekan jurnalis dan media bahwa pada pagi hari ini kita mengajukan permohonan pra peradilan terkait dengan kasus Pak William Hengki selaku Kadis Kinipan, di mana kita ketahui bersama di awal tahun kasasi dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Palangkaraya dikuatkan oleh Mahkamah Agung, sehingga kita melakukan upaya pra peradilan ini dalam rangka untuk kelanjutan di mana mungkin secara substansi bisa kembali permohonan pra peradilan yang kita ajukan ini adalah akibat putusan bebas, di mana tujuannya pertama kita meminta pertanggungjawaban dari penyidik di sini Polres Lamandau, kemudian penuntut di Kejaksaan Negeri Lamandau. Pertanggungjawaban hukumnya adalah memang judulnya ganti rugi, tapi selain ganti rugi kita juga minta permintaan maaf secara terbuka 7 hari berturut-turut. Dan di permohonan ini yang kita ajukan ganti rugi adalah hanya sebesar Rp10.000. Artinya kami meminta tujuannya bukan nilai material Rp10.000-nya, tapi pertanggungjawaban atas pelaksanaan penegakan hukum yang kami nilai sudah salah dan amburadul. Jadi harapan kami tujuan pra peradilan permohonan ini pembelajaran bagi penegakan hukum, terutama bagi institusi Polri maupun kejaksaan, agar nanti ke depan jangan acak aduk, jangan sembarangan, apalagi terkesan pesanan sehingga menciptakan kriminalisasi. Nah, objek yang hari ini adalah permintaan ganti rugi akibat dituntut dan diadili. Nah, akibatnya orang tadi bebas, tapi setidaknya proses dituntut dan diadili ini yang kita uji bahwa ada kesalahan atau penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan penerapan hukum, ya. Nah, yang dimana yang kita sasar di sini adalah termohonnya Polres Lamandau yang menetapkan Pak Hengki sebagai tersangka, kemudian Kejaksaan Negeri Lamandau yang menuntut Hengki di persidangan tipikor yang faktanya dinyatakan bebas. Nah, ini yang kita mintakan pertanggungjawaban hukum terhadap dua institusi tersebut. Nah, putusan tipikor itu pertama pertimbangannya menyatakan terdakwa tidak ada memenuhi kerugian, ya, satu. Yang kedua, ada kesalahan dalam penghitungan kerugian negara, yang dimana itu kesalahan yang dilakukan oleh BPKP, kemudian Inspektorat, kemudian Dinas PU. Yang kesalahan-kesalahan ini yang diambil oleh penyidik baik Polres Lamandau maupun di Kejaksaan Negeri Lamandau. Nah, ini yang kita sesalkan. Kesalahannya kenapa ini dilanjutkan dan disidangkan sehingga mengakibatkan Pak William Hengki ini menderita. Alasannya pertama, beliau ingin ini menjadi pembelajaran bersama, baik bukan hanya bagi William Hengki secara pribadi, juga bagi Indonesia, agar ke depan penegakan hukum itu jangan sembarangan, satu. Yang kedua, agar penegakan hukum itu jangan seolah-olah ini ada pesanan penguasa lalu semua itu dihalalkan. Nah, makanya William Hengki di sini tidak mencari nilai rupiahnya, hanya 10.000. Ya, supaya Polres Lamandau maupun Kejaksaan Negeri Lamandau jangan hanya memandang William Hengki orang kecil atau orang kampung, jadi mereka seenaknya mempermainkan hukum. Jadi tujuannya adalah ini pembelajaran baik bagi William Hengki maupun keseluruhan bagi Indonesia. Kriminalisasi hari ini sebenarnya sudah masif, ya, kita sebut masif, karena tangannya memang adalah aparat penegak hukum, polisi atau kejaksaan. Tapi juga ini juga melibatkan penguasa. Jadi persoalan katakan misalnya William Hengki, ini kan persoalan yang kita ketahui bersama, persoalan yang awalnya melawan atau tidak sejalan dengan penguasa, sehingga melalui penegak hukumnya terjadi kriminalisasi. Jadi kalau bicara bagaimana Kades tidak dikriminalisasi, ya pertanyaannya mereka mau bicara kebenaran akan pasti ketemu itu. Pasti kriminalisasi itu akan terjadi ketika orang ini tidak menurut apa kehendak mereka yang punya kepentingan tadi. Jadi sebenarnya persoalan bagaimana menghindari, saya rasa tidak mungkin terhindari. Ya, yang seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada hal yang lain. Ini soal perjuangan dia terkait dengan masyarakat adat Kinipan yang sangat yakin inilah yang menyebabkan dia harus dikriminalisasi. Nah,
kepala desa yang lain ya tentu saja ini kita harus lihat kalau memang dia berjuang benar-benar untuk masyarakat ya, dia harus mendapatkan dukungan itu ya. Dan itu telah diberikan pembelajaran di kasus Nabila Mekik, di mana kita tahu warga Kinipan jauh-jauh 700 km datang ke sini untuk memberikan support gitu. Jadi suatu indikasi memang benar pengelolaan dana desa itu memang untuk masyarakat. Nah, ya kalau dia tidak ke sana ya penegakan hukum dalam hal ini kita untuk kasus korupsi kita ya harus ditegakkan. Tapi kalau dia memang untuk kepentingan masyarakat, nah ini ya lagi-lagi konteks kita melakukan pra peradilan ini sebagai apa ya, sebagai pengingat untuk pihak kepolisian, pihak kejaksaan. Kita harus lihat dulu bahwa jangan langsung tangkap, langsung di sidang gitu ya. Ini kita lihat bahwa prosesnya seperti apa. Ya ini pembelajaran, makanya hanya 10.000 yang kita minta, tapi ini bukan uang, tapi ini soal harga diri, soal penegakan hukum gitu ya. Dimana ya kawan-kawan tahu selama 1 bulan lebih, walaupun apa ya Pak Hengki pernah di penjara, terus akhirnya dia di Palangkaraya, dan yang paling miris sampai sekarang adalah posisi dia sebagai kades itu belum dinonaktifkan kembali oleh bupati. Dan ini juga sebagai pengingat ya, kemarin sudah dilayangkan surat permohonan untuk mengaktifkan kembali dia selaku kepala desa karena masih ada waktu hampir 1 tahunan lebih. Ini belum ada jawaban. Nah ini mudah-mudahan dengan langkah ini jangan sampai kita juga melakukan upaya-upaya hukum yang lain soal keaktifan Pak Hengki. Ya, jadi kalau yang kita sorot ini bukan salah tangkapnya, tapi kita menyoroti penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, Polres Mamandau maupun Kejaksaan. Ini menilai kasus korupsi ini tidak benar, kemudian terkesan mengada-ngada. Dan inilah yang kita sebut tindakan kriminalisasi. Mereka bagaimana merekayasa suatu alat bukti yang menyatakan itu ada kerugian negara, tapi di persidangan ternyata tidak ada kerugian negara. Nah ini kita uji, ini tindakan penegakan hukum yang katanya mereka diberikan kewenangan, tapi mereka lah yang merekayasa sehingga kasus ini terjadi. Bayanginlah kalau semua direkayasa, siapa yang menderita? Ya kayak bilang kita terjadi lagi bilang. Ketika sudah bebas, apa? Ada nggak mereka minta maaf? Jangankan meminta maaf, menemui Hengki pun tidak. Nah ini kesal. Ya. Kok enaknya mereka menahan orang, mempersangkakan orang, menyidangkan orang, ketika dinyatakan bebas mereka pada diam, lepas tangan. Nah inilah kita minta pertanggungjawaban. Makanya kita tidak meminta nilainya, kita hanya minta 10.000, tapi setidaknya ini cara agar mereka itu hati-hati, ya, jangan sembarangan. Karena ini perlu diingat, mereka melaksanakan kewenangan itu bertanggung jawab bukan hanya kepada jabatannya, tapi juga pada Tuhan. Ya. Jadi mereka penyidik yang lalai, penuntut umum yang lalai, bukan hanya di dunia. Catat, sama Tuhan juga dicatat. Maka sama. Kalau proses teknis persidangan sama, 1 minggu sama. Karena kita kajian yuridisnya itu pasal 95 ayat 4 KUHP itu adalah ketua pengadilan setidaknya menunjuk hakim yang sama perkara yang betul. Artinya kan perkara ini kan diadili di pengadilan tipikor yang di bawah pengadilan tipikor lain. Makanya kita dapat di pengadilan. Dan itu semua kita uraikan dalam permohonan ini. Ya, jadi pertama, kalau misalnya permohonan ini ternyata tidak dikabulkan, misalnya kita andai, berarti negara ini sampai hari ini tidak ada upaya atau sarana untuk mereka bertanggung jawab secara hukum. Nah, kalaupun ini dikabulkan, ini setidaknya menjadi presiden positif supaya ke depan penyidik-penyidik yang diberi kewenangan tadi jangan sembarangan menetapkan orang tersangka, menahan dan tidak. Jadi kan bahasa putusan perkara pokok itu kan memulihkan harkat dan martabat kedudukan terdakwa. Pertanyaannya begini, ini siapa yang memulihkan? Ya, yang membuat Hengki menderita kan penyidik Polres Mamandau, yang menuntut Kejaksaan Negeri Mamandau. Lah, mereka memulihkan tidak? Kan enggak. Makanya kita minta melalui proses ini. Jadi model penegasan gitu. Bukan hanya penegasan, tapi setidaknya ada putusan yang bersifat putusan. Kalaupun itu dinyatakan memang wajib mereka membayar ganti rugi, fakta berarti mereka lalai.
Jadi ada secara institusi mereka harus bertanggung jawab. Dia sudah menetapkan tersangka di Polres, jaksa dia telah mendakwa dan menuntut, tapi di putusan akhir itu dinyatakan bebas, bahkan dibuatkan sampai. Nah, bentuk pertanggungjawaban ini yang harus ada dari institusi gitu ya. Karena kalau tidak ya tadi orang akan sembarangan, tadi yang ada yang bilang salah tangkap, ya kan? Ini karena tidak ada proses pertanggungjawaban. Kita ini meminta itu, kita meminta pertanggungjawaban. Dia telah menderitakan orang dan itu tidak terbukti gitu ya. Ini hal yang seharusnya terjadi gitu ya. Dan ya lagi-lagi makanya bahwa kita lihat nantilah di proses peradilan ini seperti apa. Tapi kita berharap tentu saja bahwa misi kita bahwa ini adalah sama dengan keinginan Pak Hengki. Juga yang perlu kita tambahkan juga, di Kinipan sendiri itu rawan dengan kriminalisasi ya, dan ada beberapa masuk Pak Jadi Bumi dan segala macam itu masih statusnya masih tersangka. Nah ini momen penting menurut kami dari Komisi Keadilan untuk Kinipan untuk ya meminta pertanggungjawaban para penegak hukum khususnya untuk meningkatkan Kinipan. Jangan sampai terjadi kayak seperti tadi yang disampaikan yang bisa. Ya, kalau ngikutin aturannya itu pra peradilan 7 hari itu wajib diputus, tapi sejak dibuka. Ya, sama dengan pra peradilan umum ini. Nah, kita tinggal hari ini baru daftar, bisa jadi kebiasaan minggu depan udah mulai sidang, nah maraton sidangnya. Jadi dia peradilan cepat, tidak seperti ikut-ikutan. Tidak ada lagi, kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan sudah bersedia. Dan tadi seperti yang disampaikan, kemungkinan besar mudah-mudahan, walaupun ini nomor kita belum dapatkan, lagi diproses, tapi sudah terdaftar, ya sudah diterima, ya, walaupun nomornya belum ada gitu. Nah, kemungkinan besar itu minggu depan ya, berarti tanggal 12 ya, tanggal 12 edisi. Dan itu maraton seperti pra peradilan yang selama ini itu 1 minggu itu sudah harus putus. Ini kalau alamat termohon ini dalam mau foto. Ya, Ada 3 ya, ada Polres Lamandau, Kejaksaan Negeri Lamandau, dan Kementerian Keuangan. turut tergugat. Turut termohon Sebagai turut. pertanggungjawaban negara. Ya, pertama terkait dengan upaya pra peradilan yang diajukan oleh William Hengki, kami mendukung upaya yang dilakukan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperjelas pertama status nonaktif Kades Kinipan yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Bupati Lamandau. Padahal secara hukum terkait dengan kasus yang menimpa Kades Kinipan itu sudah memiliki putusan yang tetap atau inkrah, di mana putusan pengadilan tindak pidana korupsi Palangkaraya itu menyatakan Pak William Hengki bebas dari semua tuduhan korupsi yang diajukan, dan ini diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung yang juga sudah disampaikan kepada para penggugat dan tergugat. Jadi sehingga upaya pra peradilan ini bisa sebenarnya memberikan pembelajaran kepada para pihak, khususnya Kejari dan juga kepolisian di Kabupaten Lamandau untuk lebih bisa bekerja secara profesional dan memastikan tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pihak terkait, dan harapannya memang upaya pra peradilan ini bisa mendapatkan hasil yang baik atau diterima oleh hakim nanti yang menyidangkan upaya pra peradilan ini, sehingga ke depan tidak ada lagi William Hengki ataupun pejuang-pejuang lingkungan dan hak asasi manusia yang lain yang menjadi korban dari kriminalisasi yang dilakukan oleh para penegak hukum atau penguasa seperti itu.
Pra peradilan ini merupakan wujud langkah hukum yang konkret dari kita dan merupakan sebuah langkah bahwa kita benar-benar serius untuk menegaskan bahwa jangan ada lagi kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah. Dan harapannya ini merupakan sebuah catatan yang sangat-sangat serius, terutama di Kalimantan Tengah dan di Indonesia. Harapannya ini merupakan langkah maju bagi kita semua agar ke depan penegakan hukum di Indonesia lebih profesional dan lebih bermartabat.